Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novian Hariwidodo di channel CJ Karoliani. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahapan budidaya tanaman sayur. Jadi tetap simak ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman budidaya tanaman sayur yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengetahui tahapan budidaya berbagai jenis tanaman sayur beserta sarana dan teknik yang digunakan. Sarana budidaya tanaman sayur. Hal utama yang dibutuhkan dalam budidaya ini adalah lahan untuk menanam. Selain menyediakan lahan, kebutuhan sarana dalam budidaya tanaman juga harus dipenuhi. Sarana untuk budidaya tanaman meliputi peralatan dan bahan budidaya tanaman. Peralatan budidaya sayur. Alat-alat yang digunakan untuk budidaya tanaman yaitu cangkul, sekop, garpu, dan alat untuk memelihara tanaman, misalnya gunting, cetok, dan lain-lain. Bahan budidaya tanaman sayur. 1. Benih atau bibit. Pilihlah benih yang bersertifikat dan sudah disahkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih. Jika kesulitan mendapatkannya, bibit dapat dibeli di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian. 2. Pupuk. Pupuk diberikan untuk melengkapi tersedianya nutrisi dalam tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Jenis pupuk yang bisa digunakan adalah pupuk organik, yaitu pupuk kandang dan pupuk kompos. Selain itu, ada pula jenis pupuk anorganik yang dapat digunakan, yaitu urea, NPK, KCI, TSP, dan ZA. 3. Pestisida. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman dapat dikendalikan dengan bantuan pestisida. Jenis pestisida yang bisa digunakan pun beragam. Ada pestisida alami dan ada pula pestisida buatan atau kimia. 4. Media tanam. Media tanam yang baik adalah tanah yang gembur dan subur agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Tempat menanam dapat menggunakan pot, polybag, atau tanah petak yang sudah digemburkan. Teknik budidaya tanaman sayur. Budidaya tanaman sayur pada hakikatnya adalah suatu cara pengelolaan tanaman untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan mutu yang baik. Keadaan ini bisa terjadi jika tanaman dapat tumbuh pada lingkungan yang sesuai, yaitu mempunyai kesuburan tanah sepadan dan iklim yang sesuai dengan teknologi tepat guna. Pembudidayaan tanaman sayur dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. 1. Pengolahan tanah. Sebagian besar tanaman sayur diusahakan di tanah kering. Pada dasarnya, pengolahan tanah bertujuan menyiapkan tempat atau media tumbuh yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman mengenai hal-hal berikut. A. Kesuburan tanah secara fisik. B. Menghilangkan gulma yang merupakan ancaman bagi tanaman. C. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk proses pengolahan tanah, sehingga proses fisik, kimia, dan biologis dalam tanah terbentuk dengan sempurna dan baik bagi pertumbuhan tanaman. 2. Pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan melalui dua cara sebagai berikut. A. Vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan tunas, rizoma, geragih, umbi batang, dan umbi lapis. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara stek, cangkok, menyambung, maupun menempel. B. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan melibatkan alat perkembangbiakan berupa bunga. Hal ini disebabkan bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina.
Peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini disebut pembuahan. Pembuahan menghasilkan biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. 3. Penanaman tanaman. Dalam penanaman, dikenal dua cara utama, yaitu penanaman bahan tanaman, benih atau stek, secara langsung pada lahan, serta penanaman bahan tanaman dengan disemaikan terlebih dahulu. Kemudian dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan. Adapun tujuan dari persemaian tanaman yaitu 1. Mengurangi resiko kematian pada tanaman. 2. Mengatur tanaman sesuai dengan perkembangan teknologi tepat guna. 3. Memanfaatkan menghemat waktu musim tanam tiba. 4. Pemeliharaan tanaman. Ada beberapa faktor penghambat produksi, yaitu gulma dan hama penyakit yang harus ditekan hingga batas tertentu. Faktor penghambat lingkungan fisik dan kimia, seperti kekurangan air, tingginya suhu, dan kesuburan tanah, pemupukan nitrogen dengan kandungan alkaloida, serta pemangkasan tanaman. Faktor-faktor tersebut sebaiknya diatasi dengan segera agar tidak menyebabkan kerugian panen. Adapun tindakan pemeliharaan tanaman sayur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Bibit yang mudah layu, perlu adanya penyesuaian waktu tanam agar tidak mendapatkan sinar matahari berlebihan. 2. Penimbunan dan penggemburan dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah tempat tumbuhnya tanaman. 3. Perbaikan saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan atau kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. 5. Pemanenan. Penentuan saat panen suatu tanaman sayur hendaknya selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas tanaman tersebut. Pemanenan tanaman sayur yang kurang tepat dapat merusak sayur tersebut. Misalnya, batang atau daun yang patah dan robek. Waktu pemanenan juga mempengaruhi kualitas sayur hasil panen, yaitu belum siap panen atau telah lewat masa panen, dapat menyebabkan berkurangnya kandungan zat dalam sayur, serta mempengaruhi rasa tanaman sayur saat dikonsumsi. Kondisi sayur yang tidak segar dan kurang lengkap karena ada bagian yang rusak saat pemanenan dapat mempengaruhi minat konsumen atau pembelian sayur. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan materi sarana budidaya tanaman sayur dan teknik budidaya tanaman sayur. Jika ada yang kurang paham, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.